Shalom Bapak Ibu. Tema saya kali ini berjudul adalah gelombang-gelombang kepulangan. Ini adalah sebuah bagian dari tema yang lebih besar ya, yaitu ketika Tuhan membawa pulang umatnya dari Babel ini. Ada saat-saat di dalam sejarah di mana Tuhan tidak hanya bekerja melalui mujizat-mujizat besar ya Bapak Ibu ya, tetapi melalui langkah-langkah pulang Bapak Ibu. Pulang dari kehancuran, pulang dari pembuangan, pulang dari dosa, pulang dari Babel menuju Yerusalem. Dan sesungguhnya, kisah kepulangan Israel dari Babel itu bukan sekedar sejarah bangsa kuno, tetapi itu adalah cermin perjalanan jiwa manusia, Bapak Ibu. Karena setiap manusia itu pernah tinggal di Babel rohaninya sendiri, Bapak Ibu. Tempat kompromi, tempat keterikatan dunia, tempat di mana hati perlahan melupakan Tuhan. Namun, Allah adalah Tuhan yang memanggil pulang, Bapak Ibu. Babel adalah tempat air mata dan kehilangan. Ketika bangsa Yehuda jatuh ke tangan Nebukadnezar, yang kedua, Yerusalem dibakar, bait Allah dihancurkan, tembok runtuh, kemuliaan bangsa itu seakan padam. Mazmur 137 menggambarkan tangisan mereka, Bapak Ibu. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Oh, betapa menyakitkan ketika umat Tuhan kehilangan rumah rohaninya. Dan bukankah itu gambaran banyak jiwa hari ini? Masih hidup, masih bekerja, masih bernapas, tetapi Yerusalem di dalam hati mereka telah runtuh. Doa menjadi dingin, penyembahan menjadi formalitas, kasih mula-mula menjadi abu. Namun Tuhan tidak membiarkan pembuangan itu menjadi akhir cerita ya. Allah selalu memiliki musim pemulihan, Bapak Ibu. Gelombang pertama, Bapak Ibu, Zerubabel dan prioritas untuk memulihkan mezbah serta bait Allah ini. Gelombang pertama terjadi sekitar tahun 538 sebelum Masehi setelah Raja Kores Agung mengeluarkan dekrit yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem, Bapak Ibu. Pemimpin utama gelombang ini adalah Zerubabel dan Yosua bin Sadak, Bapak Ibu. Yosua bin Yosadak. Sekitar 42.360 orang kembali. Bayangkan perjalanan itu. Mereka meninggalkan kenyamanan Babel. Sebagian sudah lahir di sana, sebagian sudah membangun hidup di sana. Tetapi panggilan Tuhan lebih kuat daripada kenyamanan pengasingan, Bapak Ibu. Dan ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka tidak pertama-tama membangun rumah pribadi mereka, Bapak Ibu. Mereka membangun mezbah. Perhatikan ini baik-baik. Prioritas pertama pemulihan bukan ekonomi, Bapak Ibu. Bukan politik, bukan tembok kota, tetapi penyembahan. Esra 3 ayat 2 berkata, mereka mendirikan mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran. Oh gereja, ketika Tuhan memulihkan hidup seseorang, hal pertama yang ia pulihkan adalah altar, Bapak Ibu. Sebab tanpa mezbah tidak ada api. Tanpa penyembahan, manusia akan kembali menjadi Babel, walaupun tinggal di Yerusalem, Bapak Ibu. Makna profetisnya, Zerubabel melambangkan orang-orang yang dipanggil membangun kembali dasar-dasar rohani, Bapak Ibu. Mereka mungkin tidak spektakuler ya di mata dunia ya, tetapi mereka membangun fondasi ini, Bapak Ibu. Mereka memperbaiki altar doa, memulihkan penyembahan, mendirikan kembali rumah Tuhan. Dan Nabi Zakaria berkata kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Zakaria 4 ayat 6. Karena pemulihan sejati tidak lahir dari kemampuan manusia, Bapak Ibu. Ia lahir dari roh Allah. Ini yang penting. Gelombang yang kedua, Esra dan prioritas memulihkan firman Tuhan ini. Puluhan tahun kemudian datang gelombang kedua, dipimpin oleh Esra. Esra bukan panglima perang. Ia seorang imam dan ahli Taurat. Ini menarik. Setelah bait Allah dibangun kembali, Tuhan mengirim seseorang untuk membangun hati umat. Karena
bangunan fisik tanpa kebenaran hanya menghasilkan agama kosong, Bapak Ibu. Esra 7 ayat 18 berkata, Esra telah bertekad untuk menyelidiki Taurat Tuhan dan melakukannya. Perhatikan urutannya. Menyelidiki firman, melakukan firman, mengajarkan firman. Inilah pola ilahi. Dan prioritas gelombang kedua adalah pemulihan kebenaran. Mereka kembali belajar Taurat, kembali menangis mendengar firman, kembali menyadari dosa. Oh, betapa dunia modern penuh informasi tetapi miskin pewahyuan, Bapak Ibu. Banyak orang tahu ayat Alkitab tetapi tidak mengenal hati Tuhan. Banyak gereja penuh aktivitas tetapi lapar firman yang sejati. Esra datang membawa revolusi rohani nih Bapak Ibu. Kembali ke firman. Makna profetisnya ada. Ada musim di mana Tuhan membangun altar. Tetapi ada musim di mana Tuhan membangun pengertian, Bapak Ibu. Sebab umat tanpa firman akan mudah disesatkan. Dan bukankah ini sedang terjadi sekarang ini? Dunia menawarkan kebenaran versinya sendiri, Bapak Ibu. Dosa diberi nama toleransi. Kompromi disebut kasih. Tetapi firman Tuhan tetap seperti pedang bermata dua, Bapak Ibu. Ia melukai untuk menyembuhkan. Ia menghancurkan kesombongan supaya jiwa dapat hidup kembali, Bapak Ibu. Gelombang yang ketiga, Nehemia dan prioritas untuk memulihkan tembok nih Bapak Ibu. Gelombang berikutnya dipimpin oleh Nehemia. Ketika Nehemia mendengar Yerusalem masih tanpa tembok, ia menangis, Bapak Ibu. Mengapa tembok penting? Karena tembok berbicara tentang identitas, perlindungan, dan pemisahan. Tanpa tembok, kota terbuka bagi musuh. Dan banyak orang Kristen hari ini hidup tanpa tembok rohani. Semua dibiarkan masuk. Pikiran dunia, kompromi, dosa, kenajisan. Nehemia tidak hanya berdoa, Bapak Ibu. Ia juga membangun. Dengan satu tangan memegang alat membangun. Dan satu tangan memegang senjata. Sebab pemulihan selalu mendapat perlawanan, Bapak Ibu. Ada Sanbalat dan Tobia yang mengejek. Tetapi Nehemia berkata, alam semesta langit membuat kami berhasil. Nehemia 2:20. Dan tembok selesai dibangun dalam 52 hari, Bapak Ibu. Makna profetisnya, Nehemia melambangkan generasi pemulih batas-batas kudus. Generasi yang berkata kekudusan masih penting. Generasi yang membangun kembali tembok doa, Bapak Ibu. Tembok integritas, tembok moral, dan tembok kekudusan. Karena gereja tanpa tembok akan menjadi larut dengan dunia. Itu loh masalahnya. 3 gelombang ini adalah 3 prioritas rohani, Bapak Ibu. Perhatikan pola ilahi ini ya. Yang pertama Zerubabel, Bapak Ibu. Memulihkan penyembahan. Mesbah dibangun kembali. Yang kedua Esra. Memulihkan firman. Kebenaran dipulihkan. Dan yang ketiga Nehemia. Memulihkan tembok. Kekudusan dan identitas dijaga, Bapak Ibu. Inilah urutan pemulihan Tuhan. Pertama kali dibakar kembali. Pertama hati dibakar lagi. Lalu pikiran diperbarui oleh firman. Kemudian hidup dipagari oleh kekudusan, Bapak Ibu. Tetapi tidak semua itu mau pulang, Bapak Ibu. Ini bagian yang paling menyedihkan, Bapak Ibu. Tidak semua orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Banyak yang memilih tetap di Babel. Mengapa? Karena mereka sudah nyaman. Rumah sudah ada. Bisnis sudah stabil. Hidup sudah mapan. Mereka lupa bahwa Babel bukan rumah sejati mereka. Betapa berbahayanya kenyamanan rohani, Bapak Ibu. Ketika dunia membuat kita tuh nyaman, sehingga kita tidak lagi rindu kepada hadirat Tuhan. Ketika hati lebih terikat kepada sistem dunia daripada kerajaan Allah. Tetapi selalu ada sisa umat yang mendengar panggilan untuk pulang ini. Kristus dan kepulangan yang lebih besar lagi, Bapak Ibu. Sesungguhnya, seluruh kisah ini menunjuk kepada sesuatu yang jauh lebih besar, Bapak Ibu. Manusia bukan hanya terbuang dari Yerusalem. Manusia terbuang dari hadirat Allah karena dosa, Bapak Ibu. Dan Yesus Kristus datang untuk membawa manusia pulang. Ia adalah Zerubabel sejati
yang memulihkan altar hati. Ia adalah Esra sejati, di mana firman menjadi manusia. Ia adalah Nehemia sejati yang membangun hidup yang sudah runtuh. Melalui salib, Kristus membuka jalan pulang, Bapak Ibu. Mungkin hari ini jiwamu berada di Babel, ya. Doamu hancur, penyembahanmu dingin, tembok hidupmu runtuh. Tetapi Roh Kudus itu masih memanggil, pulanglah. Pulang kepada mezbah, pulang kepada firman, pulang kepada kekudusan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan Yerusalemnya, Bapak Ibu. Dan suatu hari nanti akan ada kepulangan yang berakhir. Bukan dari Babel menuju Yerusalem duniawi, tetapi dari dunia sementara menuju Yerusalem baru, Bapak Ibu. Kota kudus, kota kekal, kota di mana air mata dihapuskan. Dan mereka yang setia berjalan pulang bersama Tuhan akan tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Amin.